Ya, silakan Kamil. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamil Jamal. Ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya. Ini lanjut. Faktor-faktor non fisik. Ada satu sejarah, geografi, politik dan pemerintah, politik dan geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan dan ekonomi. Pertama, sejarah. Candi Kalasan diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi atas perintah Rakai Panangkaran untuk menghormati Bodhisatya wanita atau Dewi Tara dan pendeta Buddha. Mungkin saya akan jelaskan sedikit untuk sejarahnya. Uniknya bangunan candi ini berada di kawasan rumah warga, namun hal ini tetap tidak membuat pesona candi ini tersembunyi. Selanjutnya, Candi Kalasan ini berbatasan sebelah utara berbatasan dengan Candi Kedulan, sebelah selatan Candi Yabang, sebelah barat ada Candi Sabisari, sebelah timur Candi Banyunibo. Selanjutnya, geologi. Untuk kondisi geologi Candi Kalasan ini yang jenis tanahnya yaitu aluvial. Bisa dilihat pada gambar, mungkin saya bisa jelaskan tanah aluvial ini, adanya tanah aluvial ini karena ada endapan endapan lumpur biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena di bawah dari hulu tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu seperti pada gambar ini, Pak. Selanjutnya untuk iklimnya tropis lembab yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya religi. Religi untuk Candi Kalasan ini ada Hindu dan Buddha. Selanjutnya sosial. Struktur dalam bidang sosial terdiri dari masyarakat desa dan pejabat pemerintahan. Selanjutnya ada politik dan pemerintahan. Politik dan pemerintahan dinasti eh, Candi Kalasan ini dinasti Selendra atau Mataram kuno. Selanjutnya ekonomi. Ekonominya adalah pada Candi Kalasan ini bertani dan berdagang. Selanjutnya faktor-faktor fisik. Ada lokasi dan tapak, dua denah, tampak, potongan, elemen terbaik, contoh bangunan yang mewakili, tokoh arsitek, aplikasi yang kekinian yang relevan. Bisa dilihat lokasi dan tapak pada Candi Kalasan ini terletak di Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada peta, Candi Kalasan ditunjukkan pada nomor 3, dan nomor satunya itu ada Candi Sari, nomor 2 Candi Sabisari, nomor 2 Candi Kalasan, nomor 4 Candi Kedulan, dan seterusnya. Sebelum masuk pada Dena, mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang Candi Kalasan ini. Candi Kalasan ini berdiri di atas sebuah batur atau alas yang berdenah bujur sangkar dengan ukuran 45 kali 45 meter dan tinggi 24 meter yang bisa ditemukan pada saat ini. Itu 24 meter.
Selanjutnya ada tampak depan eh, tampak depan untuk Candi Kalasan ini pada saat ini sudah ada sedikit perawatan. Bisa dilihat dari alat-alat ini, Candi Kalasan ini dirawat kembali agar tidak mudah roboh atau bisa hilang dari pandangan kita, Pak. Selanjutnya untuk potongannya, struktur candi. Candi ini ada ruang kecil pada di atas ini yang berfungsi untuk penyimpanan benda-benda upacara atau mungkin hal-hal yang diperlukan pada suatu upacara seperti batu akik bijian, kertas, emas, dan sebagainya. Ada ruang dalam di sini, bisa dilihat. Ada juga perigi. Perigi ini berfungsi untuk peletakan batu terpilih yang berbentuk keripih. Selanjutnya bisa dilihat di bagian sini Kavarloka yang melambangkan untuk dunia dewa-dewa. Untuk bagian tengahnya Bufarloka, dunia untuk yang disucikan. Yang di bagian bawah Burloka atau dunia manusia. Pada bagian tengah ini berfungsi untuk penyimpanan abu, orang meninggal, Pak. Untuk selanjutnya elemen terbaik. Elemen terbaiknya ini menurut saya pada bagian atasnya yang mempunyai banyak stupa, dan pada profil candi ini. Dan untuk elemen terbaik yang kedua ada pada relief-relief di dinding yang di dekat jendela. Untuk selanjutnya contoh bangunan mewakili Candi Lumbung. Candi Lumbung Pembangunan Candi Lumbung dimulai pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno sekitar abad 9. Uniknya pada Candi Lumbung ini berada di sekitar Candi Buddha. Kan sedangkan Candi Lumbung ini dia Candi Hindu, Pak. Secara tidak langsung masyarakat dahulu sudah eh, mengedepankan toleransi karena tempat peribadatan mereka sudah saling berdampingan. Untuk selanjutnya, toko arsitek dibangun oleh Rakai Panangkaran, raja dari dinasti Sailendra yang juga mengkonsep pinggiran Borobudur. Untuk selanjutnya, untuk bangunan ini mungkin sedikit informasi. Candi ini dibuat untuk Dewi Tara yang eh, bangunannya itu dibuat dari semen kuno dan materialnya itu diambil dari tanah aluvial tadi, Pak. Selanjutnya, aplikasi kekinian yang relevan. Aplikasi kekinian yang relevan ini eh, yang mirip yang bisa kita lihat stupa yang ada di Candi Kalasan eh, sekilas sangat mirip dengan rumah adat Bali di bagian atas dan profil yang di samping. Selanjutnya ada gereja Katolik di Manado.
Lukisan yang relevan ini ada pada stupanya lagi yang ada di sini, yang hampir mirip dengan Candi Kalasan ini, Pak. Selanjutnya, aplikasi aplikasi kekinian selanjutnya itu Gedung Negara Papua. Jadi informasi Gedung Negara ini bermaksud pada saat ada presiden yang berkunjung di Papua, di sini di tempat ini yang akan jadi tempat presiden tersebut berkantor atau mungkin bertempat tinggal sementara. Dan untuk Gedung Negara Papua ini dia dibangun diresmikan pada tahun 2017, dan untuk tiang-tiang di sini mempunyai filosofi alat musik Papua. Selanjutnya, bangunan yang bangunan bikinan relevan ini bisa dilihat pada bagian kubah Gedung Negara Papua ini mirip pada stupa di Candi Kalasan, dan profilnya jelas mirip dengan Candi Kalasan. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana gambar objek bangunan mana? Candi apa lagi nih? Kalasan, Pak. Candi Kalasan. Bukan ini di atasnya lagi. Ini Candi Kalasannya ini tadi. Itu tadi ya, bukan. Elemen terbaik mana? Elemen terbaik ini, Pak. Kemarin kan kita sudah belajar teorinya Bannister Fletcher. Iya, Pak. Bapak ingin tahu pemahaman kamu tentang teori Bannister Fletcher terhadap PowerPoint kamu ini. Ya, baik. Terima kasih. Tentang pemahaman saya tentang teori Sir Benny Fletcher ini, Sir Benny Fletcher ini berteori bahwa arsitektur itu terbentuk karena adanya unsur-unsur non-fisik, seperti ada religi, eh, geografi, geologi, politik dan politik pemerintahan, ekonomi, seperti itu, Pak. Untuk yang mempengaruhi unsur-unsur fisik di Candi Kalasan ini, terutama pada aspek religinya, Pak. Bisa dilihat pada candi ini bentuk-bentuk reliefnya ini melambangkan Dewi Tara yang yang menurut kepercayaan Buddha, Dewi Tara ini dewi yang sangat dihormati, Pak. Dan selanjutnya di bidang geologinya bisa kita ketahui sendiri, geologinya ini kondisi tanahnya ini tanahnya ini di, bisa dimanfaatkan sebagai material pembangunan candi ini. Pembangunan candi ini menurut penelitian dibuat dari semen kuno dari tanah aluvial tadi, Pak. Untuk ekonominya, dari unsur ekonomi di Candi Kalasan ini untuk bidang ekonominya itu bertani dan berdagang. Karena pada saat pemerintahan
pemerintahan pada saat Candi Kalasan ini, dinasti Sailendra ini eh, pada umumnya masyarakatnya itu bertani dan berdagang. Mungkin saya Pak. Oke, bagus. Nah, kemarin juga kita sudah belajar materi tentang teladan dari India. Iya Pak. Nah, pertanyaannya Bapak, apa pemahamanmu prinsip-prinsip teladan dari India terhadap objek bangunan tak ini? Mungkin terima kasih. Menurut saya teladan dari India itu yang yang ada unsur maya, ada unsur maya bisa dilihat di ini Pak, unsur maya yang berarti banyak, ramai, simpang siur yang berada di bagian bawah ini yang melambangkan dunia manusia, tubuh Varloka, dan di dunia tengah, dunia untuk yang disucikan atau berevolusi menuju ke bagian atas ke dunia dewa-dewa atau orang-orang yang menuju kesempurnaan. Ini seperti itu, Pak. Oke, sudah. Ya, Pak. Oke. Mana bangunan tak tadi? Denata mana Denata? Ini, ini, Pak. Oke, kalau kalau Bapak tanya, apakah bisa kamu menginterpretasikan ciri-ciri denah Candi Kalasan ini? Diinterpretasikan saja. Ciri-cirinya 3 poin. Ciri-cirinya, Pak. Lebih baik dan di Kalasan ini eh, terdapat di bagian tengah-tengah dan untuk tempat peribadatannya itu berada di samping sini, Pak. Dan untuk di bagian sini eh, ada penyimpanan batu peripit dan di bagian tengah untuk penyimpanan abu, Pak. Untuk selanjutnya, untuk ukurannya ini eh, berbentuk bujur sangkar dan mempunyai ukuran 45 kali 45 meter dan tinggi 24 meter. Mungkin begitu aja, Pak. Oke, potongan tak atau tampak yang tadi. Nah, ini tampak yang 4 tadi itu. Tampak 4. Ih, Nah, ya, ini. Pak. Nah, Bapak mau tanya sama kita, coba kamu interpretasikan ciri-ciri tampaknya ini. 3 poin saja. Ya, baik, terima kasih. Untuk tampaknya ini, Atau bisa kamu jawab berdasarkan materinya prinsip-prinsip teladan dari India. oh ya baik, Pak. Eh, bisa saya jelaskan menurut teori teladan dari India, unsur maya itu terdapat pada bagian bawah ini yang yang melambangkan manusia atau yang berarti simpang siur. Dan eh, di bagian tengah ini tempat untuk orang berevolusi atau bersuci. Dan untuk di bagian atasnya ini eh, menuju ke tempat suci untuk orang yang suci yang bisa dipercaya sebagai dewa-dewa itu, Pak.
Mungkin seperti itu saja, Pak. Oke, bagus. Bapak mau tanya lagi terkait pembelajaran ini tentang candi ini, Ya, Pak. Recording in eh, progress. terkait pembelajaran arsitek apa candi ini eh, terhadap perancanganmu kelak, eh, apa yang akan Kamil lakukan? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Untuk kedepannya melalui manfaat dari pembelajaran ini, bisa kita ketahui berawal dari eh, pertemuan sebelumnya ada untuk mengenal bangunan-bangunan dari Asia, dan untuk sekarang ini bangunan-bangunan dari Nusantara. Untuk tujuan untuk membuat konsep ke depannya, mungkin saya akan menginterpresentasikan dalam konsep-konsep saya yang akan saya buat, Pak. Mungkin seperti itu saja, Pak. Ya, apakah bangunan candi ini kamu mau mimesis gitu ya? Iya, Pak. Mau Atau analogi mungkin, atau iya, Pak. metafora ya? Iya, Pak. Ya. Oh, harapannya Lebih Bapak banyak itu kamu. metafora. Ya, Iya, Pak. harapannya itu ya Bapak pengen lihat nanti desainnya kayak gimana ya. Mudah-mudahan kamu terinspirasi. Ya, Iya, coba Pak. tadi aplikasi kekinian yang relevan mana? Nah, terhadap aplikasi kekinian yang relevan begini, yang ini ada berapa objek bangunan ini? 4 ya? Anda, iya, Pak. Iya, Pak. 3. Ada 3 Iya, Pak. bangunan. Apa kesanmu? Tentu menurut aplikasi kekinian yang relevan ini, Pak, eh, bisa dilihat pada mungkin di bagian ini, Pak, bisa diketahui eh, untuk bangunan candi ini kan identik dengan bangunan peribadatan agama Hindu atau Buddha, dan bisa bisa terinspirasi gereja ini mungkin bisa terinspirasi di gereja Katolik di Manado, dan selanjutnya di Gedung Negara Papua ini bisa dilihat eh, pada stupa ini bisa eh, hampir mirip dengan kubah pada gedung negara negara Papua ini dan pada profilnya. Seperti itu, Pak. Oke, penutup. Apa kesanmu terhadap mata kuliah ini? Lebih baik, kesan saya terhadap mata kuliah ini sangat sangat menginspirasi, sangat menyenangkan, apalagi Bapak yang mengajar. Mungkin pada pertemuan selanjutnya atau mungkin pada kesempatan selanjutnya, saya minta waktu Bapak untuk mungkin bisa berdiskusi dan bertukar pikiran di luar, Pak. Ini saja, Pak. Oke ya, kami Ya, lihat. Pak. Iya, Ya, Bapak Pak. juga sangat terbuka ya kalau Ya, mau Pak. diskusi ya terkait misalnya arsitektur. Ya, Ya, diskusi tersebut juga menurut Bapak sangat bagus buat Bapak, sangat bagus juga buat kamu. Ya, sehingga ya, kita Pak. bisa meningkatkan kapasitas kita masing-masing di bidang arsitektur. Bapak sangat terbuka, jangan sungkan-sungkan ya. Ah, ya, Pak. Mm. Oke, kalau dari Bapak, coba lihat tadi Candi Sukumu. Yang di Kalasan, Pak.
Kalau dari Bapak ya hasil Perjata ini bagus sekali ya. PowerPoint-mu bagus ya. Cara presentasimu juga bagus. Itu modal yang bagus untuk kamu ke depannya. Ya, Pak. Ya. Ke depannya lagi ini kan mau liburan, isi hari-hari liburmu dengan hal-hal yang produktif ya. Ya, Misalnya Pak. kamu kursus SketchUp, BIM, sama Ya, Pak. senior-seniormu mungkin ya, sehingga itu bisa meningkatkan kapasitasmu ya. Artinya jangan kamu buang-buang waktu ya, tingkatkan terus kapasitasmu sebagai mahasiswa arsitektur Ya, Pak. ya. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah Kamil telah melaksanakan final test dengan bagus sekali. Nanti Bapak beri nilai sangat tinggi. Ya, Pak. Ditunggu, Pak. Oke, silakan di stop screen karena Oh, iya. ada temanmu juga mau final. Oke ya, Baik, terima Pak. kasih banyak Kamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.